Jadi maksudnya adalah untuk menghandle atau mengikat si serat-serat kain yang paling pinggir biar dia tuh nggak ketarik-tarik. Jadi kalau seandainya udah kebalut kayak gini sama benang, kita mau kita gesek-gesek setelah bersih gitu ya nggak akan dia bergeser gitu loh serat kainnya. Halo keluarga Jahit Mart, ketemu lagi dengan Vilen. Hari ini kita mau membahas yang namanya kampu. Jadi melanjutkan materi yang kemarin kita sempat bahas di video sebelumnya, aku mau jelasin dulu apa itu kampuh. Kampuh itu adalah bagian sisi kain atau pinggiran kain yang biasanya digunakan untuk menyambungkan bagian depan dan juga bagian belakang pada sebuah busana. Bisa seperti dress, rok, kemeja, dan sebagainya. Nah, kampuh itu ada banyak macam, ada kampuh buka, kampuh tutup, dan juga masih dibagi-bagi lagi gitu. Jadi aku mau bahas dulu apa itu kampuh buka. Kampuh buka itu kampuh yang tiras kainnya itu dibuka. Jadi dia tidak disembunyikan. Jadi kampuh buka itu contohnya seperti ini. Aku mau kasih lihat. Nah, kayak gini. Dia nggak kelihatan kayak jahitannya. Jadi kalau misalnya ini disetrika, dia akan kebuka kayak gini loh tirasnya. Oke, ini namanya kampuh buka. Nah, kampuh buka ini bisa dibagi lagi menjadi beberapa bagian finishing. Jadi kalau kayak gini kan masih kelihatan serat-seratnya nih ya. Nah, kayak gini nih serat-seratnya nih. Oke. Nah, kalau udah di finishing, dia bentuknya akan berubah lagi. Bisa dengan finishing dengan mesin jahit biasa, yaitu di stick kecil. Jadinya kayak gini. Ini aku sengaja pakai benang yang warnanya berbeda dengan kain biar kelihatan. Jadi sebenarnya lebih bagus kalian pakai benang yang warnanya samar. Ikutin dengan warna kainnya. Terus next kita punya kampuh bukanya dengan finishing zigzag mesin. Jadi kalau dengan finishing zigzag mesin itu pola jahitannya kita ganti ke zigzag, terus kita jahit seperti ini. Oke. Next di sini aku punya kampuh buka finishing dengan bisban. Bisban itu kayak gini, jadi dia dijahit dengan kain sisa yang lain. Biasanya ini dia pakai serat kain yang diagonal, jadi yang nyamping gitu. Kenapa? Supaya dia ada daya tariknya lebih stretchy dibandingkan kamu pakai serat yang memanjang ataupun melebar. Jadi dia guntingnya diagonal. Ini yang kampuh buka dengan bisban. Terus next di sini aku punya kampuh buka yang lain, yaitu kampuh buka dengan tusuk veston. Apa itu tusuk veston? Tusuk veston aku udah sempat bahas di video-video sebelumnya. Itu dia pakai tangan ya, jadi jahitnya. Tusuk veston ini bisa dipakai untuk kayak di kancing hak jahit, itu juga bisa dipakai. Tapi ini dipakainya dimiripin dengan kamu kalau misalnya jahitnya diobras, ini mirip kayak diobras gitu jadinya. Terus tadi aku udah ngomongin masalah obras. Nah, ini aku bawa hasil jahitan aku dulu dan ini pakai mesin obras. Jadi ini kampuh buka juga kayak gini. Oke. Kelihatan? Nah, dia itu pakai mesin nih finishingnya nih yang benang-benang ini nih. Nah, pakai mesin obras. Jadi dia lebih rapi. Nah, aku mau bahas lagi. Kenapa kampuh bukanya itu harus di finishing? Nah, kembali lagi kalau yang di awal itu dia masih brudul-brudul gini kan. Kayak ada serat-seratnya gitu. Jadi ini finishing ini berguna supaya baju kita lebih tahan lama. Jadi seratnya itu nggak gampang putus. Kalau ini kan ditarik noh. Seratnya karena belum finishing dia bisa lepas tuh. Tuh. Ya, benangnya bisa lepas tuh. Jadi gunanya finishing adalah supaya baju kita lebih tahan lama dan bentuk pakaiannya jadi nggak berubah karena kan seratnya ketarik-tarik kalau kita kenakan. Terus next di sini aku punya namanya kampuh tertutup. Kampuh tertutup itu kebalikannya dari kampuh buka. Kalau kampuh buka tirasnya dibuka, kalau kampuh tutup diusahakan kampuhnya itu tertutup dengan beberapa metode. Yang pertama di sini ada namanya kampuh balik. Kampuh balik itu kayak gini. Kelihatan ya, ini jahitnya 2 kali, makanya dia ketutup. Kayak gini. Nah, ini bagian baiknya. Kayak gini.
Nah, baju menggunakan kampu balik ini biasanya untuk baju-baju anak, baju-baju pesta itu pakai kampu balik. Kenapa? Alasannya adalah ini lebih aman, jadi nggak gampang iritasi kalau kena kulit. Jadi kan kalau yang kampu buka ini kan kena kulit, takutnya ada yang alergi, apalagi anak kecil kulitnya masih sensitif. Nah, makanya orang pakai kampu balik. Terus next aku mau jelaskan lagi, ini namanya kampu sarung. Jadi kampu sarung ini punya ciri khas, yaitu dia punya 2 garis jahitan. Kelihatan ya, ada 2 garis jahitan. Kayak ini. Belakangnya pun sama, dia akan ada 2 garis jahitan. Jadi depan belakang sama. Seperti namanya, ini biasa digunakan untuk menjahit sarung ya. Jadi kalau untuk garmen-garmen besar atau pabrik yang memang memproduksi sarung, dia akan pakai kampu sarung. Terus next di sini aku punya namanya kampu pipih. Kampu pipih itu kalau diperhatiin kayak gini ya. Ini sambungan jahitannya nih, jahitan awal. Terus di sini dia ada garis 1 lagi. Jadi dijahitnya pun 2 kali kayak gini. Ya, tindesannya. Satu sisi hanya kelihatan 1 garis ini ya, tapi kalau di sisi lainnya itu dia mirip dengan kampu sarung. Nah, jadi dia ada 2 garis. Ini dia macam-macam kampu yang bisa aku jelasin kali ini. Oke, selanjutnya kita akan belajar gimana caranya menjahit sisi kampu. Nah, aku mau pakai rok yang kemarin kita udah sempat gunting nih. Yuk! Oke, sekarang di sini aku mau kenalin dulu bahan-bahannya. Di sini ada benang kayak gini. Yang aku pakai merek Pegasus. Warna benangnya sesuai dengan bahan kalian ya. Kayak gini. Terus di sini aku punya pentulnya merek Memoto, kayak gini. Oke, next di sini aku punya gunting benang. Ini. Terus next aku punya gunting kain. Ini buat jaga-jaga aja sih ya, kayak gini. Oke. Terus ini aku punya kain yang udah aku gunting kemarin. Kayak gini, yang untuk bikin rok. Ini aku mau lepas dulu dari polanya. Ini sebelum dilepas pastiin dulu ini udah di rader ya, udah dikasih penanda kain. Ini udah aku rader kayak gini tuh ya. Jadi udah kelihatan putih-putihnya gitu. Tandanya. Nah, tandanya ini bakal kita pentul. Aku mau sambungin sisi depan dan sisi belakang. Caranya ini bagian depan sama bagian belakang kita ketemuin, titik awal sama titik awalnya. Nah, ini tinggal kita sambungin aja. Ini aku geser dulu. Nah, ini tinggal kita sambungin aja semua. Kita sesuaiin dengan titik-titik depan belakangnya. Kalau kalian merasa masih takut bergeser waktu dijahit, kalian bisa dijujur aja gitu pakai benang. Jadi dia lebih pakem. Tapi kalau seandainya kalian mau pakai pentul juga ini lebih cepet ya. Oke. Ini aku lakuin hal yang sama dengan sisi satunya. Ini. Nah, kalau udah kayak gini, aku mau setting mesinnya dulu. Di sini karena pakai warna pink, warna merah muda, ini kan di sini masih warna lain nih. Ini aku mau isi benang dulu terus aku setting. Mesin.
Terus next, ini aku mau jahit sekarang. Perhatikan dulu settingannya ya. Settingannya ini 5, 2, 2, dan pola jahitannya A. A itu lurus ya, kalau ini diperhatiin. Ini kan pola jahitannya banyak, kita pakai yang paling standar. Kita turunin ke bawah, terus kita mulai jahit. Terus kita mau aku kunci, pencet, dia bakal mundur. Terus kita lanjutin. Nah. Udah, ini kita angkat, terus kita potong benang. Hal yang sama kita lakukan pada sisi sebelahnya yang belum dijahit ya. Set. Kita rapin benangnya. Nah, aku mau sekalian jahit kupnat. Kupnat itu yang segitiga ini ya, yang kemarin itu aku sempat jelasin kupnat yang 2,5 kalau kalian udah nonton yang video Polarok. Nah, ini ada dijelaskan kupnat itu gunanya buat apa. Nah, ini kayak gini mau aku jahit. Cara jahitnya sama, mau aku pentulin dulu. Jadi sisi yang ini, semoga kelihatan. Yang ini sama yang ini kita satuin dulu. Jadi segitiganya kita jadiin jadi segitiga siku-siku. Kalau ini kan masih segitiga kaki gitu ya. Kita mau bikin jadi kayak siku-siku gitu. Caranya diginiin, dilipat, terus kita jahit. Pentulin dulu biar nggak bergeser kupnatnya. Nah, jadinya gini ya pentulannya. Oke. Nah, kayak gini. Kita pentulin dulu semuanya, kan ini ada 4 nih jadinya. Kita pentul baru kita jahit. Sekarang kita mulai jahit. Kita kunci, jangan lupa dikunci biar jahitannya nggak lepas. Oke, hasilnya akan jadi kayak gini ya. Tuh, kayak gini. Kita jahit juga yang lainnya.
Oke. Tada, ini udah jadi. Terus sekarang aku mau lanjut ke finishing. Nah, sebelum di finishing, aku mau gunting dulu nih yang brudul-brudul ini biar lebih rapi. Baru nanti aku pakai pola zigzag untuk finishing pinggiran kampu bukanya. Nah, ini udah aku gunting. Karena kita mau finishing pakai pola zigzag, otomatis ini mau aku ganti settingannya. Ini kan tadi 2. Kita ganti ke 1, antara 1 dan 0. Terus ini A-nya mau aku ganti ke pola jahitan B. Kayak gini. Oke. Nah, kalau udah kayak gini kita udah siap, kita mau jahit. Kita cobain dulu. Satu-satu ya, selembar-selembar, jadi ada 4. Ini tinggal kita turunin. Set. Dah, kita coba jahit. Oke, aku naikin. Ini udah jadi 1. Sisanya kayak gini. Oke, ini nanti sisa-sisanya kita gunting biar lebih rapi lagi. Kita jahit juga ketiga sisi yang lain. Sama caranya kayak yang ini. Selesai. Oke, ini udah selesai. Jadi ini tinggal dirapi-rapiin aja. Ini kan masih ada sisa-sisa benang nih. Nah, yang sebelah sini udah agak aku rapi-rapiin. Tinggal digunting-gunting lagi aja benangnya. Nah, ini dia hasilnya. Nih kayak gini. Oke. Jadi buat teman-teman yang kalau seandainya di daerah sekitar rumahnya itu nggak ada yang punya kayak mesin obras untuk kayak, kan kadang-kadang kalau di beberapa pasar itu ada namanya tukang obras gitu ya. Jadi tinggal kita bayar berapa ribu terus untuk buat finishing kayak gini. Nah, kalau kalian punya mesin portable itu kalian bisa akalin dengan cara ganti polanya. Jadi bisa pakai pola zigzag atau pola-pola yang lain. Di sini kan ada beberapa nih. Jadi maksudnya adalah untuk menghandle atau mengikat si serat-serat kain yang paling pinggir biar dia tuh nggak ketarik-tarik. Jadi kalau seandainya udah kebalut kayak gini sama benang, kita mau kita gesek-gesek setelah bersih gitu ya, nggak akan dia bergeser gitu loh serat kainnya. Oke deh keluarga Jahitmart, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa membantu kita semua supaya lebih improve lagi dalam menjahit. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk dukung terus aktivitasnya Jahitmart bisa melalui IG, TikTok, YouTube, dan juga untuk subscribe ya. Subscribe, terus juga komen di bawah, klik tombol notifikasi juga supaya kita bisa terus terhubung di video-video selanjutnya. Ingat, kalau mau beli peralatan jahit, ingat selalu, Jahitmart selalu ada, terlengkap, termurah, terpercaya. Bye-bye!